Okay, have you ever thought that error analysis structure in TOEFL is kind of a little bit hard? Yeah, everybody thinks about that. That's kind of a little bit hard if you don't know how to do that. Today, I would like to explain to you how to do error analysis structure in TOEFL easily. The first one that you have to know is how to use a and also an. Oke, jadi kalau pengen menggunakan a dan juga an itu gampang banget sebenarnya. A itu akan digunakan untuk yang namanya suara konsonan. Ingat, suara ya, bukan tulisannya atau hurufnya, tapi suara. Sedangkan kalau an itu digunakan untuk suara vokal. Semisal nih ada contoh a hour atau an hour. Nah, di situ ada tulisan H, tapi kan bacanya A, hour. Maka itu adalah vowel sound, suara vowel, suara vokal. Nah, maka kita menggunakan an hour. Contoh yang kedua, a house atau an house. Sama-sama tulisannya adalah H kayak tadi kan. Nah, tetapi jawabannya adalah a house. Kenapa? Karena suaranya H, house. Nah, maka kita menggunakan a, tidak menggunakan an. Langsung lanjut ke contoh soal error analisisnya. Nah, nomor ini, di sini kan ada ya. Kan ketemunya im. Im itu kan i, berarti kan suaranya adalah i gitu. Dan i itu adalah vowel sound. Nah, maka ini salah nih, nggak bisa kamu pakai Pakainya harusnya apa? An important exhibition. The second one that you have to be able to know is how to use conjunction of relative clause. Relative clause itu biasanya disebut juga dengan adjective clause dan biasanya dia terletak setelah noun dan conjunctionnya itu ada who, which, that dan juga whom dan lain-lain, masih banyak lagi. Di sini aku akan membahas tentang penggunaan gimana cara menggunakan who, which dan juga that. Who itu akan digunakan ketika noun sebelum conjunction tersebut adalah manusia atau person. Tetapi kalau which akan digunakan ketika noun sebelumnya itu bukan manusia. Sedangkan kalau that itu bisa digunakan untuk keduanya. Nounnya bisa manusia ataupun bukan manusia, that bisa digunakan. Langsung aja ke contoh soalnya. Selanjutnya, kalau ini yang salah jelas yang who-nya. Kenapa? Lihat kata benda sebelumnya. Nah, berarti kan ini adjective clause nanti setelahnya kan? Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau conjunction who itu digunakan untuk noun-nya yang berupa manusia. Di sini ada place, place itu tempat, tempat itu bukan manusia. Jadi tidak bisa Anda menggunakan dengan yang namanya who. Harusnya kamu ganti dengan which. Skill selanjutnya yang harus kamu kuasai adalah bedakan antara penggunaan each other dan juga one another. Kenapa? Karena mereka beda. One another dan juga each other itu berbeda dengan other, another, the other. Berbeda ya, karena ini materinya namanya adalah reciprocal pronoun. Tetapi each other dan juga one another penggunaannya berbeda ya. Kalau one another itu akan digunakan untuk interaksi yang lebih dari dua hal. Sedangkan each other itu digunakan untuk interaksi yang hanya dua hal aja. Sebagai contoh, aku dan kamu saling mencintai. I and you love each other, menggunakan each other. Kenapa? Karena hubungan interaksinya antara aku dan kamu, berarti dua hal aja. Beda dengan contoh seperti ini. Semua murid di kelasku mencintai satu sama lain. All students in my class love one another. Jadi yang digunakan one another. Kenapa? Karena menghubungkan lebih dari dua hal. Karena satu kelas kan banyak orangnya ya, makanya menggunakan one another. Ini ada each pasangannya another, salah lah ya. Each itu pasangannya adalah other, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, kita gunakan another-nya atau kita gunakan each-nya, maka kita maknai dulu. Nah, coba kita maknai, kita gunakan each-nya atau kita menggunakan another-nya. Yuk kita maknai. Tujuan utama mengklasifikasikan hewan adalah untuk menunjukkan hubungan evolusi yang paling mungkin antara spesies yang berbeda satu sama lain. Itu kalau dimaknai. Berarti ini kan menghubungkan antara spesies satu dengan spesies yang lainnya. Berarti kan spesiesnya banyak nih. Ya maka kita keep aja another-nya. Yang salah kan adalah yang each-nya. Harusnya diganti dengan one another. Kenapa? Karena hubungan yang lebih dari dua hal. Kecuali kalau hubungan dua hal baru boleh kamu pakai each other. Seperti itu. Skill selanjutnya yang harus kamu kuasai adalah kamu harus tahu pemaknaan dan penggunaan conjunction tersebut. Kenapa? Karena conjunction itu kadang fungsinya berbeda ya. Contoh kayak but itu digunakan untuk kontras, terus ada and itu digunakan untuk menambahi, terus if itu digunakan untuk syarat dan lain-lainnya. Jadi kamu harus tahu pemaknaannya. Oke, selanjutnya kalau soal ini yang salah adalah n-nya. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi bahwa kamu harus tahu makna dari conjunction. Kita maknai aja di sini.
Matthew C. Perry adalah seorang komandan Angkatan Laut Amerika, mendapatkan ketenaran tidak dalam perang dan melalui diplomasi. Kan nggak cocok karena dan itu digunakan untuk menambahi. Seharusnya pemaknaannya ini adalah kontras. Kontras conjunction yang digunakan adalah but bukan and. Maka n-nya ini kamu ganti dengan kata but karena secara pemaknaan tidak nyambung. Jadi ngerjakan soal structure itu tidak hanya grammarnya ataupun strukturalnya, tapi pemaknaan perlu juga diperhatikan dan dipertimbangkan ya. Selanjutnya penggunaan preposisi itu penting banget, jadi kamu harus tahu. Nah, preposition itu by the way dibagi jadi dua ya, ada free preposition dan juga ada bound preposition. Kalau free preposition itu preposisinya atau kata depannya itu tidak melekat pada kata sebelumnya, jadi nggak ada hubungannya, jadi digonta-ganti bebas gitu ya. Contoh kayak I study in my house, boleh. I study in front of you, boleh juga. Jadi kan bebas diganti apa aja, jadi tidak melekat pada kata sebelumnya yaitu adalah study. Beda dengan kata look for. Kalau look for itu artinya adalah mencari, nah for-nya akan selalu melekat pada kata look dan itu tidak bisa diganti-ganti. Jadi kalau kamu pengen bilang mencari ya pasti look pasangannya adalah for, nggak bisa look at, nggak bisa look up dan lain-lainnya. Itu yang dinamakan bound preposition. Nah jadi kamu harus tahu setiap fungsi dari preposition dan kegunaan dari preposition dan kata yang melekat pada preposition tersebut. Kalau yang ini yang salah adalah to-nya. Kenapa to-nya salah? Coba lihat ini. Kalau kamu artikan kan dapat ditemukan di, bukan dapat ditemukan ke. Kalau to kan biasanya ke ya. I have been to Yogyakarta, saya sudah ke Yogyakarta gitu ya. Maka kurang tepat kalau kamu menggunakan to. Maka kita menggunakan apa? Di itu kan bisa in, bisa at ya kan. Nah, karena di sini ada Philadelphia Museum itu adalah tempat yang spesifik, maka kita menggunakan at. Jadi kalau ada tempat spesifik itu kita lebih cenderung menggunakan at. Contoh kayak at museum, at the stadium gitu ya. Jadi menggunakan at. Ini skill dasar dan wajib banget nih. Di dalam error analysis kamu wajib banget tahu apa itu subject verb agreement. Wajib tuh. Kenapa? Karena biasanya ini sangat menjebak ya, sekilas dan sepele kelihatannya mudah, tetapi ini sering banget menjebak. Apa subject verb agreement? Subject verb agreement itu adalah hubungan antara subjek dan juga verb. Contohnya semisal kalau she pasangannya apa? Is. Nah, itu namanya subject verb agreement. Kalau they ketemunya were atau was? Were. Kalau jamak ketemunya have atau has? Have. Terus kalau I ketemunya am atau is? Am. Nah, itu namanya adalah subject verb agreement. Jadi kamu harus tahu penggunaan subject verb agreement. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini adalah subjeknya. Karena yang mempengaruhi verb-nya itu adalah subjeknya. Maka kamu harus cari subjek di dalam sebuah kalimat. Nah, kalau yang ini yang salah visits-nya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa perhatikan subject verb agreement-nya. Visits di sini adalah verb-nya. Maka kamu harus tahu subjeknya. Subjeknya ini bukan birds-nya ini ya, bukan. Tetapi subjeknya adalah tree ini. Nah, kenapa? Karena dia adalah noun di sini. Kalau ini kan prepositional phrase ya. Nah, prepositional phrase itu tidak bisa jadi subjek. Nah, tree ini kan jamak. Kalau jamak yang nggak pakai yang namanya as. Maka pakailah verb 1. Kenapa? Karena dalam simple present ketika menggunakan subjek jamak, maka ketemunya adalah verb 1. Bukan verb SIS. Salah kalau verb SIS ya. Kalau verb SIS itu digunakan hanya untuk benda tunggal gitu. Selanjutnya, bedakan antara pemaknaan verb ing dan juga verb 3 ketika ada to be-nya. Ketika ada be ditambah verb ing, maka pemaknaannya adalah aktif, berarti maknanya adalah me ataupun ber. Tetapi kalau yang namanya be ditambah verb 3, maka pemaknaannya adalah pasif atau di ataupun ter. Sebagai contoh, the book is written. Ada be berupa is dan written berupa verb 3. Ada be verb 3 maka dimaknai sebagai pasif. Dan pasif maknanya adalah di atau ter. Jadi buku ditulis bukan menulis. Oke, kalau ini yang salah adalah locatingnya. Kenapa locatingnya ini salah? Karena nanti artinya melokasi gitu ya. Nah ini kan kita butuh makna terletak atau berada. Kalau diartikan berada, verb 3-nya nanti akan menjadi yang namanya adjektif. Jadi ada yang namanya verb 3 atau past participle itu yang menjadi adjektif. Contoh kayak I am confused. Nah ini kan ada be ditambah verb 3 ya. Tetapi verb 3-nya ini nanti tidak menjadi makna dibingungkan enggak, tapi bisa bermakna adjektif jadinya bingung.
Nah, ini juga sama, where it is now located. Jadi di mana itu berada sekarang. Gitu jadinya. Jadi kita tidak menggunakan verb ing, tetapi kita menggunakan verb 3 karena makna yang lebih cocok adalah verb 3 berada ataupun terletak gitu ya. Di mana itu sekarang terletak atau di mana sekarang itu berada. Skill selanjutnya yang harus kamu ketahui adalah kalau kamu menemukan conjunction, pastikan setelahnya adalah subject verb. Kenapa? Karena yang bisa menghubungkan subject verb itu hanyalah conjunction. Kalau menghubungkan objek itu namanya preposition, jadi beda gitu. Sebagai contoh nih ya, I go after you go. Nah, afternya itu adalah conjunction. Kenapa? Karena diikuti you subject dan go adalah verbnya. Berbeda dengan I go after you. Kalau after you, afternya menjadi preposition. Kenapa? Karena you-nya tidak diikuti verb, berarti dia adalah objek. Nah, maka dari itu, after you, afternya adalah preposition. Nah, untuk soal ini yang salah adalah why-nya. Kenapa why-nya salah? Sepertinya saya bilang tadi bahwa ketika kamu menemukan conjunction, maka setelahnya akan diikuti oleh subject verb. Tetapi kalau preposition atau kata depan, maka diikuti oleh yang namanya objek. Nah, di sini ada conjunction berupa why, tetapi kalau kamu lihat setelahnya tidak ada yang namanya subject sama verb, nggak ada. Nah, maka dari itu kita tidak bisa menggunakan conjunction di sini. Maka kita harus menggunakan preposition. Kenapa? Karena setelahnya adalah objek, karena ini adalah susunan non-phrase. Dan non-phrase itu bisa jadi subjek ataupun objek. Nah, maka kita butuh preposition. Kita artikan aja, orang-orang biasanya menggunakan pakaian untuk dua tujuan dasar, kehangatan dan juga dekorasi. Untuk berarti kita bisa menggunakan for aja, for two basic purposes. Skill selanjutnya ini sepele tapi biasanya menjebak kalian, yaitu adalah pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Kata ganti itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda yang lainnya. Ketika kamu menemukan pronoun di garis bawahi, ya maka kamu wajib banget cek rujukannya kemana. Karena yang namanya pronoun atau kata ganti itu pasti ada rujukannya. Dan rujukannya kamu pastikan itu tepat. Di sini ada kata ganti his yang digarisbawahi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika ada pronoun yang digarisbawahi maka kamu pastikan dia rujukannya benar. Nah, cara satu-satunya untuk mengetahui rujukannya benar atau tidak maka dengan cara memaknai. Maka kita harus memaknainya. Investigasi arkeolog mengindikasikan bahwa pengendalian api itu adalah pencapaian teknik yang sangat tua. Meskipun waktu, tempat, dan juga asal-usulnya tidak pernah dipelajari atau tidak pernah diketahui. Nah, di sini asal-usulnya siapa? Kamu harus tahu. Asal-usulnya control of fire kan, pengendalian api kan. Nah, kalau pengendalian api itu bukan manusia, kenapa kata gantinya adalah his? Harusnya apa? Harusnya its. Karena its itu digunakan untuk kata ganti yang bukan manusia. Dan dia jumlahnya 1. Nah, itu aja konten kita hari ini. Jangan lupa kalau bermanfaat nih, kamu save, kamu share, dan juga kamu like. Dan kita akan ketemu lagi di next videonya. Bye everyone, nice to see you.